Kalau mau nikah di bawah 10 juta juga bisa, Sat. Di bawah 10. Bisa. Antum mau terima? Tawaf, sa'i, sampai Sat. Kuat gendong anak-anak. Antum gendong. Gendong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat ukhuwah persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala saudarakan kita umat Islam di timur dan barat. Bahkan persaudaraan itu bukan hanya terjadi di generasi ini saja, bahkan kita bersaudara dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dari muslim pertama, dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti muslim terakhir. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tamu kita pada kali ini adalah seorang ikhwah yang beliau itu selalu hadir di saat kebahagiaan orang. Di saat orang lagi bahagia, lagi happy-happynya, selalu hadir di sana. Yang cuman ana sedikit khawatir, takutnya kebahagiaan itu takut menjangkiti beliau dan termotivasi untuk melakukan hal yang serupa, begitu ya. Al-Akhdari Fadatu hafizahullah. Kaifa haluk ya, Der? Alhamdulillah, sehat. Barakallahu fiik. Just like sunnah. Yes, Sat. Just like JL sunnah. Insyaallah dari sebagian antum sudah paham bahwa ini adalah salah satu IO wedding syariah. Ya. Alhamdulillah, Sat. Begitu ya? Betul, Sat. Masya Allah. Jadi hadirnya di saat orang lagi happy gitu ya. Alhamdulillah. Ini Kehadiran antum di acara seperti itu tuh nggak pengen lagi ya gitu. Nggak gitu. berat kayaknya. Berat kayaknya. Masya Allah. Kita jadi cukup bantunya, Sat. Jadi Gitu emang ya. Ana role-nya di situ sebagai MC, sebagai PIC dari wedding tersebut. Oke. Sama yang mungkin kalau misalnya ada teman-teman rekanan vendor ya, Ana yang bantuin mereka untuk dikenalkan sama klien. Jadi ya udah, kalau misalnya ternyata mereka butuh untuk MC sama WO sama dokumentasi, karena spesialisasi dari Just Like Sunnah itu 3 itu, Sat. MC, wedding organizer, sama tim dokumentasi yang dipisah semua. Oke, dokumentasi. Biasanya dokumentasi ini kan diantaranya ikhwan, akhwat begitu ya? Betul, Sat. Tidak ada misalnya kameramen atau fotografer ikhwan ke akhwat atau sebaliknya, enggak ya? Ya, memang kita memberitahukan kepada halayak ramai, memang seperti itu, Sat. Baik di krunya, karena ada krunya, kru WO-nya. Kru WO-nya itu ya yang ikhwan dia ada ikhwan, akhwat dari akhwat. Begitu juga dengan tim dokumentasinya. Baik foto, video, yang laki-laki semua dia ada laki-laki. Perempuan sampai dia perempuan. Bahkan sampai saat perihal kita berusaha, semoga Allah mudahkan, sampai editing video sama foto saat itu benar-benar masing-masing. Ikhwan dan akhwat ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang mesti dicampur, itu urusan yang editor akhwat gitu, Sat. Gitu. Ketika ada yang harus dicampur, editor akhwat. Ya. Urusan nanti kalau hasilnya nanti ditonton bersama keluarga, ikhwan akhwat lain cerita. Itu konsumsi pribadi. Tanggung jawab pribadi mereka gitu ya. Kondisinya memang kita kalau di Instagram itu kita memang memunculkan highlight pernikahan tersebut, tapi yang laki-lakinya aja, Sat. Perempuannya yang kita taruh. Tapi yang digabung itu kita berikan kepada klien khusus buat konsumsi pribadi. Masya Allah. Begini, yang sering muncul di benak orang itu adalah kalau sesuatu itu sudah ada branding sunnahnya, itu mesti pricey, mesti mahal gitu. Nah, itu mau ada bahas juga tuh, Sat. Pas banget gitu ya. Seringkali kalau sekolah sunnah, waduh, sekolah sunnah. Ini sunnah, waduh, semuanya pada mahal gitu. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan sekarang agak ngeri-ngeri juga nih. Kajian sunnah pun ada yang pricey juga gitu ya. Waduh, kalau itu Anda bukan ada yang jawab, Ustaz, Masya Allah. Tapi kalau terkait sama price itu, Ustaz, Anda ngeliatnya gini, ini kan jasa, Ustaz ya? Iya. Memang kita pengen bantuin teman-teman kita yang pengen nikah dengan konsep syar'i itu. Kalau misalnya semua kita bisa bantuin, kita bisa bantuin. Tapi kan ini masuk ranah bisnis, Ustaz. Muamalah kan? Iya, jelas. Jadi memang ada teman-teman kita yang mungkin mereka punya vendor pernikahan syar'i yang mereka memang ngincer low tier gitu, Sat, atau yang di middle low gitu. Nah, memang kalau Just Like Sunnah ini memang inceran itu mostly di middle up, Sat. Gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan salahkan kami yang kalau misalnya memang kita memang ngincer targetnya ke sana. Kan masalah bisnis, Sat. Bisnis, kan? Kita kayak contoh kayak umroh lah. Umroh kan ada yang mungkin pas
kamarnya kuat mungkin cuma 25 juta, tapi ternyata ada yang umroh lain yang kuatnya yang tempat kamar satu kamar berempat itu 40 juta. Nah itu kan masing-masing dari kita kan punya pilihan, Ustaz. Gitu. Yang jadi problem adalah Anda pernah Ustaz di DM sama orang, Ustaz. Jadi karena kita seringnya beberapa kali wedding di hotel-hotel gitu, Ustaz ya. Sampai ada yang bilang DM mana, wah kalau gitu emang pernikahan tuh cuma buat orang kaya aja ya. Pernikahan cuma untuk orang kaya. Aneh kaget tuh, Ustaz. Aneh langsung bilang gini, kalau misalnya pola pikirnya seperti itu, berarti harusnya jangan sering lihat yang sering di atas. Karena memang kita kan ngeliat ini kan, apa yang Anda follow itu kan kondisinya, kalau emang yang Anda follow itu mereka ngincernya middle up, ya pasti Anda akan lihat hal tersebut. Sedangkan kita akan sadar diri, berkaca, oh ternyata kondisinya middle low nih. Saya ngeliatin kayak gitu kayaknya, oh iyalah ya kalau gitu emang yang pernikahan ini buat orang kaya aja. Enggak. Kalau emang Anda cukupin di middle low, ya di middle low aja gitu. Boleh nggak Anda kasih ide nih? Gimana tuh, Ustaz? Ide pernikahan yang nggak bisa dikatakan sederhana, bisa dibuat terlihat sangat mewah, meriah, happy-nya dapat, tapi juga tidak terlalu membebani bagi calon pengantin itu. Itu insya Allah ada, Ustaz. Jadi gini. Gimana caranya? Caranya adalah pertama tanya dulu sama kita, Ustaz. Oke. Banyak orang-orang itu ketika mereka ngelihat kita, mereka langsung mikir pasti mahal. Mereka nggak coba tanya dulu. Kita di IG-nya JL Sunnah ataupun di IG Ana itu ada klik link. Klik link ini untuk kolaborasi, untuk tanya-tanya. Jadi coba tanya dulu, konsultasi dulu. Nah problemnya adalah orang-orang nggak berani klik link tersebut, sehingga akhirnya mereka langsung judging. Udah deg-degan dah. Iya. Karena di benak, misalnya pikiran di benak sebagian mereka, bisa nggak ya sekian nikah begitu. Misalnya nih sekian itu mungkin bagi ukuran, coba kita berpikir ya bagi teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang masih baru kerja, gaji UMR misalnya begitu ya. Terus kemudian calonnya juga mungkin juga sebagian juga sama seperti itu dari keluarga yang menengah ke bawah begitu kan. Terus dia berharap mengadakan sebuah event pernikahan yang syar'i, meriahnya dapat, syar'inya dapat, dan lain sebagainya. Terus akan mencoba menghubungi antum dan ikhwah yang lainnya, ya seperti wedding syariah ini. Terus di benak dia orang yang dengan gaji UMR di kisaran itulah, ya kira-kira berapa yang layak untuk mengadakan acara pernikahan seperti itu? Kalau mau nikah di bawah 10 juta juga bisa, Sat. Di bawah 10. Bisa. Antum mau terima? Nah, permasalahannya kan gini, kondisinya adalah ketika kita ngubungin itu, kan mereka akan tanya price sama kita. Ya, betul. Kalau Anda selalu gini, memang kita dari JLS punya price, Sat. Price pakem gini. Tapi kita selalu tanya, berapa nih budget yang Anda siapkan? Nah, dengan budget yang disiapkan itu, ntar baru Anda akan bisa kasih tahu, oh kondisinya begini. Nah, jadi problemnya adalah bagi teman-teman semua, jangan takut buat tanya dulu. Coba tanya dulu aja, klik dulu linknya, kenalan sama kita, ya kasarnya sedikit curhatan lah, konsultasi sama kita. Nanti dari konsultasi tersebut akan kelihatan apakah memang kondisinya teman-teman bisa menggunakan jasa kami atau enggak. Jadi kalau apakah bisa bantu atau enggak gitu, Ustaz. Kalau mau yang mahal gitu misalnya nih, ada acara weddingnya, outdoor mungkin di pick 2 gitu ya. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Outdoor. Boleh, Ustaz. Ya. Tapi kalau mau yang low cost mungkin di BKT begitu ya. BKT juga luar biasa. Yang penting dapat outdoor dan happy-nya juga. Tapi ada mikir juga kalau di BKT gimana? Ada spot-spot yang keren juga di BKT itu yang bisa ditahan sejenak lah begitu. Di pintu air yang dekat Pondok Kopi itu, bisa, ada juga. Bisa. Mungkin Anda ide begini, misalnya nih, antum buat listing, misalnya, mungkin ini pasti ada dari sisi pengantinnya adalah kelegoan dan ada apa namanya kebesaran hati lah gitu ya, bahwa walimah itu tujuannya adalah untuk mengumumkan pernikahan si fulan dengan fulanah. Betul. Kan begitu kan ya? Kan walimah itu bisa dilakukan bukan sepasang pengantin doang. Betul. Misalnya 2 atau 3 atau 4 sekaligus. Betul. Dengan walimah yang bareng-bareng. Iya. Ya, di gedung yang ya. Gimana Lutfi? Setuju nggak gitu? Calon. Iya ya, ada calon pengantin juga di sini. Jadi kalau misalnya pernikahan itu dilakukan, artinya walimahnya ya, walimahnya. Kalau akad kan masing-masing gitu kan ya. Betul. Nah, ketika walimah itu di gedung yang keren atau di tempat yang keren, terus sesuai dengan standar yang keren begitu, tapi ada 2 atau 3 atau 4 atau mungkin 5
pasang pengantin, kan ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Iya. Ya tinggal ikhwannya ini didandanin seperti demikian rupa, dan dia itu bagaimana dia berinteraksi dengan tamu-tamunya dan sebagainya. Sesuai dengan tuntunan sunnah, dia melayani tamu dan seterusnya, seperti itu. Ya akhwatnya juga demikian. Nggak kurang bahagianya. Betul. Dan itu bahkan menjadi wow gitu, Masya Allah. Memang itu bisa menjadi salah satu solusi, Ustaz. Cuman memang alhamdulillah ya, ini tantangannya juga, mungkin Anda sedikit cerita bahwa hadirnya kami di sini tuh sebenarnya masih banyak sampai setahun ini, Ustaz, itu di masalah edukasi. Ya. JLS itu tanda kutip terlahir ya, itu di tahun 2019, Ustaz. Jadi umur kita masih anak bayi, Ustaz, maksudnya. Masih anak kecil lah. Sekarang baru 2024 ya. Tapi udah jenggotan. Kondisinya. Jadi memang selama ini kita masih mengedukasi, Ustaz. Masya Allah. Anda paham bahwa, dan alhamdulillah kita juga mungkin bisa tahu bahwa kajian-kajian mana salaf, alhamdulillah di Jakarta terutama, itu udah masif. Luar biasa. Tapi qadarullah, ketika udah masuk implementasi, misalnya kayak kalau Anda di masalah di isu tentang wedding syar'i, atau misalnya kayak teman-teman yang mau mereka itu pembiayaan secara syariah, itu masih perlu edukasi, Ustaz. Betul. Makanya sampai sekarang ini pun kondisinya kami insya Allah akan tetap bisa bantu teman-teman yang mau nikah itu dengan kondisi ya kita jangan jalur edukasi gitu. Anda jadi keinget sama ucapannya salah satu teman kita tadi baru gitu ya. Mendingan salah 2 jam daripada salah milih istri. Oh gitu ya. Maksudnya apa salah 2 jam? Ya maksudnya kadang-kadang ada teman-teman kita tuh mereka, ini paling sering kita alami, Ustaz. Mereka tuh pengen nikah dipisah. Nggak ada musik dan lain sebagainya. Akhirnya kita berusaha hadir di situ sebagai teman mereka, Ustaz. Anda selalu bilang, kalau misalnya mau wedding itu minimal 6 orang ini aja dia yang paham. Kedua pengantin sama kedua orang tua. Tapi kadang-kadang mungkin bisa jadi yang udah paham keluarga laki-lakinya aja. Keluarga perempuan belum. Nggak terima. Ngapain sih dipisah dan lain sebagainya. Nah, hadirnya kami sebagai WO itu sebagai teman yang mau nikah ini, Ustaz. Nah, kadang-kadang ada beberapa yang mereka nggak mau dipisah dan lain sebagainya. Kita di sini yang buat bantuin untuk menguatkan, memberikan jawaban. Jadi ya, tugas kita mungkin sampai atau mungkin semoga ya sampai 5-10 tahun ke depan dengan edukasi kayak gini, pernikahan dengan konsep syar'i ini bisa semakin mewabah, seperti itu. Ada nggak tamu yang datang sepasang suami istri terus kemudian dipisah? Bukan, ketika dia melihat dipisah, kami mau masuk bersama atau kami akan pulang bersama, nggak mau datang, nggak mau masuk gitu. Ada nggak begitu? Kalau qadarullah dari kami selama seperti itu klien nggak pernah ada, Ustaz. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba bukan klien, tamu. Tamu kayak gitu nggak ada. Cuma kalau misalnya tiba-tiba ada anak dari kru, karena anak kan MC di depan, Ustaz. Ada dari kru tiba-tiba anak sering tanya, ada ini nggak? Ada input nggak? Oh ada. Kayak pas lagi di luar. Ini misalnya kita di sini, Ustaz, nih. Ini weddingnya di sini. Nah di sini kan masuk nih. Nah ini hijabnya, Ustaz. Nah di luar sini ada yang mereka kan, kalau di luar sini kan bukan area yang terpisah, yang masih campur baur. Yang suami istri ketemu bisa mikir gini, aduh ini nikahan sepi amat sih, nggak ada dangdutannya, Pak. Nggak ada ngobrolannya, nggak ada sawerannya. Nggak ada dangdutan. Iya kayak gitu, Ustaz. Dan itu bisa dari luar. Jadi cerita-cerita itu ada yang kita dapetin kayak gitu. Memang ada hal yang memang masih terlewatkan oleh wedding syar'i ini, yaitu adanya duf. Memang itu salah satu yang sering mungkin jarang dijumpai kondisinya. Antum pakai juga? Kalau Ana malah hampir semua klien Ana itu kan Ana selalu kasih 3 pilihan, Ustaz. Mau ada syair, mau ada suara alam, atau nggak pakai backsound sama sekali. Awalnya mereka pasti akan milih yang 2 ini, Ustaz. Pakai suara lah, pakai apa segala. Tapi pada saat di acara, Ustaz, tiba-tiba suasana udah rame, ini hilang, Ustaz. Jadi nggak kepake sama sekali. Jadi Ana selalu memberikan itu, dan alhamdulillah hampir kebanyakan klien dari JLS seperti itu, Ustaz. Ana kasih solusi nih. Ana kasih beberapa pilihan kondisinya. Tapi case-nya adalah saat di lapangan tiba-tiba pilihan yang pertama sama kedua yang nggak pakai. Karena udah saking ramainya mereka ngobrol di situ. Nuansanya sudah. Ya, ketika mereka merasakan bahwa gitu, bicara, ketemu dengan teman, dengan partner, dengan saudara, dengan segala, udah lupa mereka dengan backsound ini tadi. Betul ya. Dan memang kondisinya sebagai MC di sini yang untuk bisa memeriahkan suasana. Kadang-kadang mungkin sedikit ngambil jobnya Ustadz lah, menyampaikan sedikit-sedikit quotes dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai 5 tahun ini sudah banyaklah teman-teman yang percaya sama JLS. Ada listing klien nggak dalam setahun ini?
Alhamdulillah masih negosiasi sih banyak, Ustaz. Negosiasi ada ya. Alhamdulillah. Sampai kapan ini? Sampai akhir tahun. Alhamdulillah. Ada yang Ramadan nggak? Ramadan qadarullah. Ramadan ini paling jarang, Ustaz. Paling jarang. Karena kepikirannya orang-orang buat Ramadan ini ya nggak bisa makan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mau nikah pas malam pun juga mikirnya ntar taraweh dan lain sebagainya. Yang paling stres pengantinnya. Aduh, baru bisa nih gimana ya? Wah, saya udah gelisah. Yang paling stres pengantinnya kalau nikah Ramadan. Anak pernah menghadiri teman anak nikah di bulan Ramadan. Anak bilang, ente nekat banget ente akad nikah sore hari Ramadan gitu kan. Aduh, nyusahin diri. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, nggak kesulitan insya Allah ya. Kalau market sebenarnya kesulitannya itu tadi, pertama, karena edukasinya masih, ya antara 6 orang tadi yang kadang-kadang kita mesti meyakinkan salah satu pihak. Salah satu pihak. Yang kedua adalah terkait sama budget biasanya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, wedding yang kita pilih ini sudah segmented banget soalnya. Udah ketahuan. Pasti teman-teman yang mungkin, atau teman-teman, orang tua yang mungkin sudah, alhamdulillah Allah mudahkan datang ke kajian gitu, Ustaz. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang belum datang ke kajian ini kan memang perlu effort besar gitu. Masya Allah. Tapi insya Allah kita bisa bantu sama teman-teman semua. Yang bukan berarti kita bermudah-mudah, tapi Anda ngelihat nih ada teman kita yang perlu dibantu nih. Jadi kalau JLS, ya off the record-nya aja kondisinya, kita paling nggak bisa kalau misalnya di wedding itu ada musik. Ya, betul. Karena nggak bisa kita atur, Ustaz. Kita nggak bisa, musik jangan main, nggak bisa. Masih goyang terus dia ntar. Petik terus ntar gitu, Ustaz. Masya Allah. Tapi insya Allah kita bisa bantu. Boleh sekali-kali antum buat namanya wedding akbar gitu ya. Kalau ada umroh akbar, ada wedding akbar gitu ya. Jadi mengumpulkan 2, 3, 5, 10, 15 calon pengantin gitu. Dengan event yang besar sekaligus pakai stadion gitu. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Dan makin dimuncul lagi, emang buat orang kaya doang. Ya, ini patungan. Ini hasil patungan umat gitu kan. Bahwa terlihat ukhuwahnya bagaimana, bahwa bukan lagi acara walimah itu dikuasai oleh egoisme dari setiap keluarga. Tapi ini adalah bagaimana bentuk syiar untuk mensyiarkan pernikahan. Ya, kalau bicara syiar semakin meluas, semakin besar, ya semakin bagus. Memang itu PR-nya nanti yang kita ketahui dari konsep seperti itu adalah PR-nya biasanya keluarga yang diundang memang agak bingung nih. Wah, ada 5 pengantin yang keluar nih. Iya, cari pengantin perempuannya nggak ada gitu. Yang mana pengantin perempuannya nggak keluar? Nah, itu sering kita gitu ya. Kami dapat informasi seperti itu. Ini nggak ada perempuannya, saya nggak tahu. Nah, itu sekali lagi dia bilang mengedukasinya yang perlu perjuangan besar. Masya Allah, tabarakallah. Tapi selama ini memang alhamdulillah Anda juga pernah menghadiri salah satu yang sering lah diminta untuk mengisi kajian ya, khutbah nikah di acara-acara pernikahan yang sesuai dengan sunnah ini. Walillahilhamd. Sering Anda duduk dengan teman-teman yang tamu-tamu yang kebetulan belum pernah menghadiri wedding seperti itu. Ya. Tapi mereka mengatakan alhamdulillah saya mendapatkan juga ya syahdunya saya dapat. Kemudian saya mendapatkan syahdunya, saya mendapatkan kesakralan dari acara walimah ini saya dapatkan gitu. Betul, Ustaz. Betul. Yang tidak seperti pada umumnya. Betul. Itu yang paling sering, memang banyak yang di satu sisi banyak yang memberikan feedback yang mungkin kurang menyenangkan, tapi ketika yang memberikan feedback yang ini sesuatunya itu, Ustaz. Dan yang biasanya paling berasa berikutnya adalah ketika mereka bisa makan dengan tenang, ngobrol tanpa kedengaran musik. Musik itu kencang sekali, Ustaz. Kalau misalnya datang ke pernikahan yang konvensional, mereka akan tahu bahwa musik main satu lagu, habis itu ntar break paling sebentar, MC kasih woro-woro, habis itu musik main lagi. Ketika musik main, nggak bisa ngobrol kita. Tapi dengan kondisi ternyata alhamdulillah dengan wedding syar'i ini, konsep yang kita dan teman-teman coba arahkan, Masya Allah, banyak kan mereka memberikan feedback itu di bagian ini. Masya Allah. Enak ya, bisa tetap enak kok datang wedding tanpa harus kedengar musik. Iya, Masya Allah. Bisa ngobrol enak dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pun kafe-kafe juga mulai menawarkan nggak ada suara musik. Betul, Masya Allah. Ternyata di situ mereka bisa hening bekerja misalnya, dan mereka bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Ketimbang di kafe-kafe yang mungkin ada live musiknya malah nggak nyaman kita duduk di situ, ya. Betul. Yang sudah kenal kajian, apalagi banyak juga orang yang ingin mencari ketenangan, keheningan, dia nggak dapat itu semuanya. Betul. Masya Allah.
Nah, Ya. ngobrolin umrah, ada cerita sesuatu nggak yang antum pernah jalani dari pengalaman umrah yang pernah antum jalani? Karena itu baru umroh 2 kali, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu itu waktu pada saat masih tahun berapa ya? 2006, Ustaz. 2006. Ya, itu ya kondisinya mungkin belum paham dan apakah ini tuntunan umroh sudah benar atau belum. Iya. Yang satu lagi itu tahun lalu, alhamdulillah. Yang paling paling berasa itu adalah memang ketika ngeliat Ka'bah sih, Ustaz. Pasti salah satu yang menggugah hati. Ya. Tapi Ya. di sisi lain yang Allah sangat-sangat mudahkan sekali itu waktu kemarin anak umroh, anak juga bawa anak kan, Ustaz. Oh, yang kedua, yang terakhir. Yang kedua nih. ini ya. Anak sama istri sama anak. Kemudian yang benar-benar nggak berasa itu adalah kalau anak udah lulus sampai di Mekah itu malam, Ustaz. Sekitar hampir jam 1 kalau nggak salah, satu malam. Dan di malam itu antum akan melaksanakan ibadah umrah. Betul. Masya Allah. Kondisinya kan anak belum, jadi istirahat tuh kurang apa? Kurang istirahat. Kurang istirahat dan lain sebagainya. Habis itu anak-anak kan masih usia 6 tahun. Masya Allah. Anak nggak mungkin, anak mau ibadah umroh sama istri anak, nggak mungkin anak ditinggal di hotel. Tapi biiznillah dengan izin Allah, tiba-tiba Allah kuatin badan anak cuma bilang, udah bismillah kita mau jalan. Itu dari proses tawaf, sa'i, sampai selesai, kuat gendong anak-anak. Antum gendong. Gendong. Allah mudahin. Allah mudahin. Padahal perjalanan sudah cukup jauh sebelumnya. Jadi kita baru berangkat dari Madinah itu sekitar sore. Iya. Sore kalau nggak salah ya. Habis itu kan naik kereta apa segala. Iya. Jadi dan sampai di hotel itu pokoknya ujung-ujungnya seingat Ana kita tuh hampir tengah malam. Baru sampai di hotel benar-benar tengah malam. Karena baru dari tour leadernya mereka check in dulu apa segala kan. Iya, betul. Baru benar-benar masuk ke kamar hampir jam 1. Masya Allah. Langsung Mikir, wah nggak mungkin anak ditinggal nih. Apalagi anak kan juga berat kan, Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah Diberi kekuatan oleh Allah sama Allah. Dari itu apa segala, alhamdulillah sampai jadi kan alhamdulillah berhenti selesai itu saat mau azan subuh. Iya. Pas azan subuh anak-anak pulang ke hotel. Ya. Nah itu anak kan udah sendiri tuh. Tahalul habis itu kan tinggal tahalul. Iya. Jadi proses semuanya sudah selesai. Jadi benar-benar dari prosesi tawaf, sa'i yang lumayan tuh, Iya. alhamdulillah Allah mudahin gitu. Masya Allah. Malah kondisi tuh, kalau Anda juga mikirnya, Anda bukan orang yang mudah untuk begadang gitu, Ustaz. Iya. Sampai kalau misal, apalagi kan itu butuh tenaga kan, Ustaz ya. Butuh Di tenaga. satu sisi antum nggak biasa begadang, di sisi yang lainnya jam 1 waktu sana itu fisik kita itu sudah mengenalinya udah menjelang subuh itu, dan antum belum istirahat gitu kan. Itu dia. Itu kelelahan Alhamdulillah yang luar biasa. Allah mudahin. Masya Itu dia. Allah. Anak kadang kalau selama di sana umroh itu jam 9 malam aja udah ngantuk banget. Oh, Masya Allah. Iya, karena kan kalau jam 9 di sana artinya ketika anak baru berangkat, baru nyampe nih ke Madinah atau Makkah gitu ya. Jam 9 sana, itu jam 1 malam di waktu kita. Iya, Masya Allah. Ya, betul, yang betul, mestinya betul. anak tidur di situ, jam segitu gitu kan. Iya, betul. Jadi tubuh ini kan butuh penyesuaian. Betul, Ustaz. Apalagi Betul, untuk Ustaz. perjalanan singkat seperti itu. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu antum di bawah bimbingan Ustaz siapa waktu itu? Waktu itu kita pergi sama Rawahel. Oh, dengan Rawahel. Dan di Rawahel itu kondisinya Ana diundang sebagai gestarnya. Jadi ustadznya itu sama tour leadernya itu dari guidance, jadi tidak ada ustadz. Oh, jadi gitu memang ya. dari tour leadernya aja gitu, Ustadz. dari Tuh, tour Ana diundang ke sana. Termasuk salah satu program dari Rawahel itu, Ana diundang ke sana itu selain kita umroh dan lain sebagainya, ya karena tadi Ana mungkin juga sama-sama mereka tahu Ana dari wedding syar'i dan lain sebagainya. Iya. Ana di sana memberikan sedikit konsultasi buat teman-teman yang mau nikah secara syar'i. Masya Allah. Gitu. Jadi ibadahnya dapat, mungkin kondisinya additionalnya jalan-jalannya dapat, tapi salah satu bentuk spesial programnya adalah memberikan konsultasi buat teman-teman Untuk semua yang wedding mau sharing. nikah. Jadi antum dapat klien juga dari sana. Ya alhamdulillah, alhamdulillah paling tidak kalau klien itu Anda bilang sih bonus, Ustaz. Yang paling penting sih bisa memperkenalkan, karena memang Anda pas ngeliat di situ mostly kebanyakan memang belum semuanya paham. Iya. Baik itu paham yang naik kajian mana salaf ataupun paham dengan konsep nikah yang dipisah gitu, atau nikah syar'i. Betul. Gitu. Antum tahu nggak bahwa sekarang pemerintahan Saudi Arabia memperkenankan mengadakan acara pernikahan di Makkah? Kalian tahu. Gitu ya? Kalian tahu. Nggak pernah dibuat konsep ini nikah di
Masjidil Haram gitu. Problemnya adalah satu lagi, masalah biaya. Masalah biaya dari itunya, dan itu memang perlu konsultasi dan ya biayanya akan lebih murah kalau ketemunya di sana. Betul. Ya, perjalanan ke sananya biasa. Ketemu di sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau misalnya Anda boleh sedikit cerita, ini mungkin agak sedikit off topic, tapi Anda rasa karena alhamdulillah Anda sudah diundang sama antum dan teman-teman di sini, Anda mungkin pengen bahas sedikit mengenai kekhawatiran Anda. Oke. Khawatir ini kan, Anda ini kan bisa dibilang, dan mungkin buat teman-teman lain juga, orang-orang sering bilang pemuda hijrah, Ustaz. Ya, Rob. Nah, ini mungkin Anda juga sedikit tanya sama antum, bagaimana cara kami untuk bisa menyikapi ini, Ustaz. Bahwa kadang-kadang yang Anda nggak tahu apakah ada teman-teman juga yang sering konsultasi ini sama para asatidzah, tapi alhamdulillah Anda mungkin termasuk salah satu yang followersnya lumayan lah gitu ya. Alhamdulillah. Dan beberapa teman-teman itu menganggap Anda sebagai influencer, sebagai selebgram dan lain sebagainya. Kadang-kadang Ustaz, Anda kan sering bikin konten juga sama para asatidzah nih, Ustaz. Itu di DM kadang-kadang Ustaz, ada yang DM Anda pribadi, manggil Anda Ustaz, tanya masalah hukum agama dan lain sebagainya. Masya Allah. Yang lebih mengerikan, tanda kutip mengerikan ya, itu banyak yang mengira bahwa oh kalau si Fulan dekat sama Ustadz itu berarti soleh banget nih. Gitu ya. Padahal kalau misalnya mau Anda bilang jangan berekspektasi tinggi sama kami ini masih pelajar, kami ini masih bisa jadi nggak sesoleh antum, bisa jadi antum yang follow kami ini jauh lebih mulia di mata Allah dibandingkan kami gitu. Allah ya barik fiik. Bisa jadi Allah yang nutupin aibnya. Nah nih gimana? Anda izin tanya, Ustaz. Sekarang giliran sedikit tanya, Ustaz. Bagaimana caranya agar kami sebagai teman-teman yang tanda kutip Allah berikan kesempatan buat dilihat sama masyarakat luas untuk menyikapi ini agar ya ekspektasi orang yang melihat sama kita tuh jangan berlebihan gitu. Bagi sebagian saudara-saudara kita yang terutama mereka yang awam, maka mereka akan melihat seorang aktivis yang memiliki semangat yang tinggi di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan, itu langsung dengan mudahnya dilabeli sebagai seorang ustadz. Ya. Betul. Jangankan yang misalnya ketika antum di konten-konten itu berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik sesuai dengan apa yang antum terima di kajian-kajian, sebagaimana pesan para ustadz, para asatidzah begitu ya, dengan tujuan bahwa kebaikan itu tidak terhenti pada diri kita, karena di antara bentuk sempurnanya iman seorang hamba adalah agar dia mengharapkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia mengharapkan kebaikan untuk dirinya. Ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Nah, kita maklum sehingga banyak sekali masyarakat itu yang dalam tanda kutip tertipu ya. Tidak artinya tertipu itu tertipu beneran ya. Sehingga mereka mengira yang bukan ustadz dianggap ustadz gitu misalnya. Ada yang benar-benar tertipu yang seperti itu. Ketika sebagian orang yang memang dia menampilkan dirinya seperti seorang ustadz untuk menyampaikan hal-hal yang baik, namun ada motivasi terselubung di balik itu misalnya. Dan sedangkan mengajak kepada kebaikan itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu adalah jauh lebih diprioritaskan. Ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Itu adalah sesuatu yang sangat melecut hati setiap mereka yang memiliki ilmu dan menyampaikan ilmu. Jangan sampai teguran Allah kepada ahlul kitab terutama Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu mengajak manusia untuk berbuat kebajikan dan kamu melupakan dirimu sendiri sedangkan kamu membaca kitab suci? Apakah kalian tidak berakal? Ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai para penyampai kebaikan itu menjadikan dirinya seperti lilin yang dia menerangi pihak lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Maka tugas kita sebelum kita berupaya untuk menyampaikan kebaikan, dan bahkan sebetulnya ana paham bagaimana posisi antum dan ikhwah kita yang lainnya yang berusaha untuk meneruskan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya,
yang akibat itu resikonya adalah menjadikan dia dipanggil oleh sebagian orang sebagai ustadz gitu ya. Ana paham niat antum diantaranya adalah di samping menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat, dan itu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga keistiqomahan diri, karena ketika kita membranding diri kita dengan suatu kebaikan, maka setidaknya itu sebagai sebuah peringatan bagi kita, ya, bahwa apa yang setidaknya begini, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa motivasi seseorang itu melakukan kebaikan atau keburukan bisa jadi motivasi duniawi, bisa motivasi akhirat. Kalau motivasi akhirat jelas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah, takut karenanya, berharap karenanya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya kalau dia tidak memiliki hal ini, ada motivasi duniawi, yaitu apa? Malu kepada makhluk, malu kepada manusia. Maksudnya apa? Kamu ini pakai jenggot nih, misalnya. Kamu ini sudah memelihara janggut yang mengikuti sunnah Nabi SAW secara tampilan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak sepantasnya kamu berada di tempat yang tidak semestinya kamu seperti itu. Tidak sepantasnya kamu berlingkungan dengan orang-orang yang tidak sepantasnya seperti itu. Ya, dia dengan demikian dia berusaha untuk menjaga dirinya, terus kemudian juga mencari circle yang baik. Maka barakallahu fiik, ketika antum berniat merasa bahwa panggilan-panggilan itu nggak layak dan nggak tepat, itu adalah sesuatu yang baik dalam diri. Bahkan jangankan kepada para aktivis yang mengatakan dirinya bahwa mereka baru hijrah, para asatidzah pun sangat benci, setahu ana ya, mereka yang mukhlis, mereka sangat benci untuk terlalu dilebih-lebihkan dan dielu-elukan. Kita pun semuanya, semua ini bertarung dan berjuang melawan diri kita sendiri, semuanya. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ma'alajtu ala nafsi, bahwa kata beliau, tidak ada musuh yang lebih berat untuk aku perbaiki dari diriku seperti aku memperbaiki ma'alajtu ala niyati, seperti aku berusaha memperbaiki niat-niatku. Ya, musuhnya seseorang itu semakin banyak followernya, semakin dikenal, semakin banyak yang mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung, musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Ketika sebagian orang terlalu memujinya, menyanjungnya dan lain sebagainya, yang sedangkan di saat itu kemudian muncul rasa ujub pada dirinya, rasa bahwa dirinya di atas sesuatu, padahal Allah Maha tahu dan Dia sangat tahu bagaimana status dirinya yang penuh dengan aib, dengan dosa, dengan keburukan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ketika dalam kondisi seperti itu kita memohon perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai termakan dengan pujian-pujian yang kita merasa bahwa itu belum layak bagi kita. Betul, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Insyaallah. Gitu. Ini jadi aneh host apa Ustaz? Afwan Ustaz, seringan nge-host ini Ustaz. Enggak masalah. Ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengambil banyak pelajaran dan ibrah. Dan memang hostnya seorang ustadz memang fungsinya adalah seperti itu. Ya, di samping menanya juga ditanya. Ya, itulah dalam tanda kutip kelebihannya kalau hostnya ustadz. Bisa nanya dan juga ditanya. Nah, disinilah ya khafillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil ibrah dan pelajaran dari saudara kita, dari teman kita yang merupakan yang selalu hadir seperti yang sampaikan, selalu hadir di kebahagiaan orang lain, dan semoga beliau yang selalu hadir di kebahagiaan orang lain ini selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, dan juga kaum muslimin yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan sebagaimana membahagiakan kita di dunia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kelak nanti di akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.